Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di seri diskusi LSE ID. Seri diskusi ini kita kasih nama Weekend Tea Time Series, di mana seri ini dibuat untuk menemani weekend sore teman-teman. Kan ini pas jam 3, biasanya saatnya ngeteh sore dan belum siap-siap untuk malam mingguan. Diskusi ini akan santai dan live. Emang kita akan mengundang teman-teman kita yang praktisi muda untuk membicarakan tema-tema yang biasanya ada dalam diskusi sosial-legal. Sebetulnya tema-tema yang dibicarakan akan sangat luas, terutamanya isu-isu hukum, sosial, dan apapun itu, karena kajian sosial-legal itu mungkin lebih luas daripada yang biasanya dibahas di Indonesia. Nah, contohnya seperti sore ini kita akan bicara tentang diskresi dalam birokrasi. Nah, pada sesi pertama Tea Time ini kita sudah mengundang teman saya sendiri, rekan saya, Sekretaris Jenderal di LSEID, teman kuliah saya di Leiden dulu, dan kebetulan dia bekerja sebagai birokrat, seorang tax analyst dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Selamat datang, Bari. Halo. Halo. Mungkin sebelum ngobrol sama Bari, saya akan mengantarkan secara singkat tema hari ini tentang diskresi dalam birokrasi. Nah, kalau definisi tentang diskresi ini sendiri, kalau saya ambil definisi dari ahli, menurut Michael Lipsky, seorang political scientist, yang menulis buku tentang street level birokrasi, Lipsky mendefinisikan diskresi sebagai sebuah kebebasan yang bisa diterapkan oleh birokrat, karena konteks bukunya birokrat dalam spesifik konteks dan dalam faktor-faktor tertentu, atau kalau saya artikan sebuah kewenangan untuk bertindak atau memberikan keputusan dalam konteks dan situasi tertentu, di mana konteks dan situasi tertentu itu luput dari peraturan hukum tertulis gitu kan. Tidak semua peraturan tertulis itu bisa mengatur hal-hal yang spesifik dan dalam konteks-konteks tertentu. Nah, tentunya diskresi ini berangkat dari sebuah kenyataan bahwa hukum, regulasi tertulis tidak bisa mengatur semua hal, dan ada faktor-faktor yang luput dari prediksi hukum. Nah, sebelum mulai, sebetulnya ada teori yang sangat lucu dan menarik tentang diskresi ini dari Ronald Dworkin, Profesor Jurisprudence di University College London. Teorinya diskresi itu adalah sebuah donat kue yang bulat dan tengahnya bolong itu. Jadi Dworkin mengibaratkan diskresi itu seperti adonan donat yang bulat, donat yang bulat itu yang pinggir-pinggirnya itu diibaratkan sebagai hukum atau peraturan regulasi tertulis, sedangkan whole atau bolong tengahnya itu adalah diskresi. Tapi tanpa keduanya itu tidak akan jadi satu kesatuan donat. Artinya tanpa keduanya itu tidak akan terjadi satu kesatuan sistem hukum yang baik juga. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin kita akan mulai ngobrol-ngobrol nih sama Bari. Mungkin Bari bisa perkenalkan diri, pekerjaan, job desk. Ya, oke. Widya, makasih tadi penjelasan singkat dasar teorinya. Kayaknya ini ya, suka banget baca buku gitu ya. Terlihat dari cara menyampaikannya. Oke. Nama gue Berry. Saya aja deh. Nama saya Berry. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Lalu posisi saya sekarang sebagai pelaksana di Direktorat Peraturan Perpajakan 2, khususnya di Biro Advokasi. Bukan Biro Advokasi, tapi Subdirektorat Advokasi. Kalau Biro itu tingkatnya kementerian, kalau saya tingkatnya masih di Direktorat Jenderal gitu. Ini posisinya saya baru sekitar 6 bulan, baru pulang kemarin lulus dari tugas belajar. Ini adalah penempatan lagi, baru 6 bulan gitu. Oke, tapi bertugasnya di Jakarta ya, Bari? Iya, di kantor pusat. Oke. Kalau yang basic dulu deh, gimana sih karakter kerja birokrasi secara umum dan secara khusus di departemen kerjanya Bari itu, gimana sih karakter kerja birokrasi? Oke, jadi ini kalau misalkan langsung kita spesifik ke departemenku, di tempatku bekerja, itu kayaknya agak, pokoknya ini yang aku bilang adalah by research. Jadi ini kita tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh berarti kalau kita sebutnya birokrat ini sama seperti ini, tapi ini adalah
yang saya temui, yang saya alami, tapi ini tidak bisa kita generalisir menjadi uh, sama semuanya gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan seperti ini mungkin, atau juga mungkin cuma di tempat saya juga mungkin gitu ya. Jadi kita tidak bisa generalisir ini semua. Oke, jadi ritme kerja birokrasi itu pertama-tama tuh di Indonesia itu dipengaruhi kita banyak dipengaruhi oleh sejarah. Sejarah itu sangat berperan penting, terutama dari zaman kerajaan, lalu pengaruh besar di zaman kolonialisme. Setelah itu di kemerdekaan kita tahu sendiri pada saat di zaman ordenya Presiden Soeharto yang sudah berpuluh-puluh tahun itu membentuk birokrasi Indonesia, itu pengaruhnya sangat besar sampai sekarang gitu. Jadi kalau kita bisa bilang itu adalah old public administration, sama setelah dari situ ada juga sistem yang namanya apa ya, kayak sistem kekerabatan yang secara mendarah daging di dalam culture birokrasi kita. Ternyata teori-teori yang saya pelajarin itu juga saya temukan di tempat saya bekerja sekarang gitu. Jadi pertama yang paling mencirikan adalah dari birokrasi kita. Sebenarnya birokrasi itu kan awalnya dari teorinya Max Weber. Kalau teman-teman di sini, Widya juga pernah dengar, itu kan Max Weber sebenarnya bilang bahwa birokrasi itu tujuannya adalah untuk secara hierarki itu untuk mempermudah pekerjaan, sederhana, efisiensi gitu kan. Tapi itu adalah tujuan idealnya. Tapi dengan pengaruh-pengaruh lain yang tadi saya sebutkan, akhirnya terbentuklah birokrasi kita sekarang. Yang pertama itu adalah sistemnya itu tuh masih berjenjang antara yang atasan sama yang bawahnya itu ada kontrol. Dan itu kontrol-kontrol itu sayangnya tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang idealnya, tapi lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang zaman dulu tuh, sisa-sisa dari kerajaan, di mana kita melayani yang lebih tingkatannya atau stratanya lebih tinggi. Lalu dari zaman kolonialisme, di mana ada corruption, ada yang lebih tinggi derajatnya itu bisa memerintahkan yang bawahnya. Lalu di zamannya Presiden Soeharto itu korupsi, lalu sistem kekerabatan antara misalkan dia anaknya siapa, dia saudaranya siapa, atau dia punya temannya siapa, itu berpengaruh sampai sekarang ke birokrasi kita. Walaupun pada perkembangannya sekarang, seperti kita ketahui, selalu ada langkah perbaikan, ya selalu untuk merubah itu semua selalu ada. Tapi namanya birokrasi itu kan sudah jadi culture dan sudah sistematis ya, turun temurun semuanya. Jadi untuk merubah yang tadi saya bilang itu butuh extra effort gitu. Jadi Oke, tadi kan Bari ya. kayak gitu lah. Ya gimana? Oke, tadi kan Bari menyebutkan bahwa culture birokrasi yang sekarang itu masih terbawa bahkan jauh dari zaman birokrasi Orde Baru, di mana secara sistem atau apa namanya, secara keseluruhan itu masih dipengaruhi oleh familial system, bukan merit system. Tapi kalau mau kita lihat jauh ke belakang lagi, mungkin memang birokrasi itu culture-nya dari zaman kolonial kan, memang untuk memudahkan kinerjanya pemerintah kolonial, dan lalu terbawa di Orde Lama, lalu terbawa lagi di Orde Baru. Tapi sejauh dinamika perkembangan Indonesia itu sendiri sampai sekarang, ya mungkin Bari nggak mengalami jadi birokrat pada saat Orde Baru karena mungkin baru lahir, tapi sejauh mana sih yang Bari ketahui kultur birokrasi itu berubah dari zaman dulunya yang lebih ke familial system sampai zaman sekarang? Apakah sekarang lebih ke merit system atau? Oke. Kalau misalkan kayak tadi kita kalau familial yang lagi patronage itu sistem itu masih sampai sekarang itu masih ada. Ya kita bisa lihat, kalau ini kita kasih contoh yang paling apa ya, istilahnya paling umum. Kalau kita lihat misalkan gubernurnya siapa, lalu berikutnya anaknya,
atau misalkan gubernurnya siapa, wali kota atau bupatinya biasanya keluarganya. Jadi dia punya istilahnya suatu kerajaan tersendiri di dalam provinsi tersebut. Itu sudah obvious, misalkan kita sebutkan aja salah satu provinsi di Jawa, gitu kan, ada di Pulau Jawa, yang seluruh itunya adalah orang-orang yang dia aja, keluarga dia. Itu ada. Tapi kalau untuk modernisasi, itu tuh birokrasi kita itu selalu berubah. Pertama dulu di zamannya di tahun kalau saya tidak salah 2006 itu pada saat IMF menyuntikkan dana ke Indonesia, syarat IMF cuma satu, dia bilang bahwa kalian perbaiki sistem birokrasi kalian, gitu. Oke, sudah mulai dana masuk dari IMF, kita berusaha untuk memperbaiki sistem birokrasi kita. Berikutnya di 2010 itu ada istilahnya, kalau saya tidak salah baca dan ini dibilangnya adalah ini kayak sistem birokrasi yang kedua, kita berevolusi lagi dengan memasukkan merit system. Oke. Merit system. Tapi merit system ini kan tujuannya biar performance based gitu ya. Jadi PNS itu ya birokrat itu dinilai pekerjaannya berdasarkan pekerjaannya mereka, kinerjanya mereka. Nah, itu sudah masuk tuh di 2010. Sampai sekarang perbaikan-perbaikan itu sudah terasa, tapi namanya sistem yang sudah mendarah daging, culture yang sudah mendarah daging dari mulai zaman Orde Lama, Orde Baru, itu tuh masih sangat sulit dihindari. Kalau misalkan saya pernah mewawancarai salah satu eselon 2 di tempat saya bekerja, kata dia, kata beliau, ekstrimnya adalah untuk menghilangkan itu semua, cuma satu, hilangkan semua orang-orang zaman dulu. Ya, ya. Caranya gimana? Satu, mereka nggak mungkin dipecat, karena ternyata apa ya istilahnya birokrasi itu salah satu cirinya adalah mereka tidak bisa diberhentikan bekerja. Iya. Salah satu cirinya tuh mereka nggak bisa diberhentikan bekerja. Jadi mau nggak mau apa tunggu mereka pensiun atau mereka dijauhkan dari posisi-posisi yang strategis. Itu bisa dijauhkan dari posisi strategis dengan cara apa? Misalkan tingkatnya adalah kementerian atau pemerintah pusat, mereka bisa memutasi orang-orang tersebut ke tempat yang tidak strategis. Atau misalkan istilah yang ekstrimnya lagi adalah orang-orang tersebut dinonjobkan. Jadi ya mengeliminasinya kita cuma gitu. Mereka bilang, kalau memang sistem ini mau kita perbaiki, orang-orang lama itu hilangkan semuanya. Walaupun yang bilang itu adalah direktur yang orang lama juga. Jadi Orang well, lama. Ya, tapi yeah. itu ya atas dasar kesadaran bahwa culture dan kebiasaan dari generasi lama itu udah susah di redress lagi. Namanya juga sistem. Sistem itu kan rumit ya, nggak semudah Yeah. itu juga di redress dengan ada apa namanya orang-orang yang baru. Tapi kalau yang berubah sekarang dan yang nggak berubah sampai sekarang itu apa ya? Kira-kira maksudnya kalau dilihat dari sistem rekrutmennya pegawai negeri kan cukup rumit dan saya nggak melihat bahwa ada celah untuk untuk sesuatu di luar merit sistem gitu. Apakah kinerjanya di dalam sebuah organisasi birokrasi yang masih ada yang terbawa dari kultur masa lalu atau apanya tuh lebih spesifiknya yang nggak berubah dari dulu sampai sekarang? Oke, pertama untuk sistem rekrutmen, memang salah satu ciri dari birokrasi itu kan Widya menggunakan placement proses yang tepat. Jadi orang-orang yang akan diterima ke dalam menjadi seorang birokrat itu harus melalui placement proses yang dibutuhkan. Makanya kalau Widya pernah lihat CPNS, pembukaan CPNS gitu, pembukaan PNS itu pasti ada spesifiknya. Dia butuh pekerjaan yang sekian untuk di posisi ini, karena memang secara teori birokrasi orang-orang birokrasi itu dibutuhkan untuk prosesnya adalah yang spesifik. Tapi pada kenyataannya ini berdasarkan pengalaman saya, biasanya kalau di kita ada Menpan RB, dia sudah mempunyai plot-plot orang-orang untuk headcount di dalam kementerian apa, posisinya apa, itu sudah dia punya tujuannya tersendiri. Bahkan kalau saya nggak salah sampai beberapa tahun ke depan, Menpan itu sudah punya
apa istilahnya sudah punya pandangan, sudah punya strategi. Berapa banyak pegawai PNS yang dibutuhkan dengan background pekerjaan segini. Udah sampai beberapa tahun ke depan itu sudah diproyeksikan. Tapi pada kenyataannya pada saat mereka masuk ke dalam unit kerja tersebut, background tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah diproyeksikan oleh Menpan RB. Itu yang pertama. Lalu pada saat masuk ke sini, pada saat sudah di dalam sistem birokrasinya tersendiri, um, yang paling berpengaruh, yang paling punya role penting untuk merubah apakah si pegawai-pegawai baru ini bisa berubah atau pegawai-pegawai baru ini tetap stay mengikuti arus birokrasi culture yang lama seperti itu yang role paling penting adalah atasan langsungnya. Kalau berdasarkan buku dan pada saat saya menuliskan tesis yang saya lihat bahwa yang paling berpengaruh untuk merubah suatu culture di dalam unit organisasi itu adalah atasan langsung. Karena apa? Saya punya ini ambil sampling dari beberapa tempat gitu dari seluruh Indonesia, daerah yang sangat terpencil, tapi dia bisa bekerja dengan baik dan sebagainya. Karena apa? Karena ternyata atasannya yang baru ini, atasan yang di tempat dia bekerja ini adalah atasan baru yang baru dipromosikan. Karena kan gitu biasanya sistem mutasi, promosi itu adalah orang-orang yang dimutasikan, yang dipromosikan itu dimutasikan ke tempat-tempat yang jauh, biasa di luar Jawa, terpencil. Nah ternyata di tempat-tempat terpencil itu, karena mereka masih punya, masih jauh lah dari pengaruh-pengaruh culture yang tadi sudah berkembang di dalam sistem birokrasi itu, dia masih bisa menerapkan suatu sistem yang baik untuk anak buahnya di bawahnya. Tapi kalau misalkan sudah yang tadi saya bilang bahwa ini adalah misalkan ada apa ya? Tadi ada orang-orang yang ternyata dijauhkan dari posisi-posisi strategis, ternyata ya kebetulan apesnya dapat di sana dan ada anak buahnya, itu akan ikut semuanya. Seluruh kantor tersebut akan hancur berantakan. Si pegawai yang tadi tidak bisa dipecat dan dimutasi ke tempat yang jauh tadi menerapkan kebiasaan buruknya itu di tempat dia bekerja, di unitnya dia bekerja. Jadi yang paling berpengaruh untuk setidaknya menggerakkan roda birokrasi ini menuju ke arah yang baik adalah atasan langsung. Gitu. Oke, atasan langsungnya. Oh, berarti ya tadi kayak Bari bilang kalau misalnya di daerah lebih kecil mungkin orang sistemnya lebih mudah dibuat, lebih merit gitu. Mungkin karena itu sesuai dengan ya itu analoginya kayak teori pemerintahan, semakin kompleks sesuatu yang digovern itu kan semakin susah juga untuk menerapkan sistem yang baru, yang bagus dan merit gitu. Semakin kompleks juga layernya. Oke, Kak, saya mau loncat dikit nih. Kalau sebagai birokrat, tantangannya apa? Faktor eksternal, dari eksternal dan internal gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau Widya ini menarik nih. Kalau Widya pernah baca berita terbaru soal calon PNS banyak yang mengundurkan diri, itu karena apa? Karena ya kan, pernah baca baru-baru ini sekitar seratusan CPNS mengundurkan diri yang merugikan negara dan mereka denda. Itu alasan dibalik mereka mengundurkan diri adalah ternyata gajinya, take home pay-nya sangat kecil. Jadi reward-nya, maksudnya reward-nya itu adalah sangat kecil. Itu adalah menurut saya faktor internal yang membuat kemana-mana jadinya nih para birokrat ini pola pikirnya, ritme pekerjanya, karena mereka merasa bahwa pekerjaan ini kan sudah rutin, walaupun memang birokrasi pada awalnya adalah untuk menyederhanakan pekerjaan dan untuk melakukan rutinitas. Sudah pekerjaannya rutin, gitu-gitu aja, sederhana, tapi mereka mendapatkan untuk remunerasi itu masih kecil, masih di bawah standar. Terus ya kalau misalnya Widya sendiri bisa melihat gaji pokok, ini kita tidak berbicara tunjangan, gaji pokoknya aja bisa di bawah UMR gitu kan, masih di bawah
masih di bawah UMR. Apalagi ya itu untuk zaman sekarang ya kita fair-fairan aja. Pasti kan melihat bahwa ya apa yang bisa ini. Jadi kan akhirnya mereka tidak bisa dipecat, mengerjakan pekerjaan yang rutin, terus gajinya segitu-segitu aja. Jadi akhirnya faktor internal itu yang membuat mereka jadi kayak ya udahlah, saya nggak bisa dipecat, pekerjaan saya juga saya Itu aja. mengerjakan hari ini akan sama. Kalau saya beresin besok pun pekerjaan masih tetap ada. Jadi santai aja gitu. Itu ritme yang paling pertama. Faktor eksternalnya adalah karena seorang birokrat itu punya apa ya, privilege-nya adalah kita bisa punya kekuatan berdasarkan undang-undang atau apa untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Jadi kita bisa mengeluarkan suatu produk hukum, kita bisa membuat orang itu apa yang mereka butuhkan dari seorang birokrat itu didapatkan dari birokratnya. Misalkan untuk surat keputusan atau misalkan paling gampangnya adalah KTP misalkan. Yang bisa mengeluarkan adalah pegawai di tingkatnya mungkin kelurahan ya, pegawai di kelurahan yang bisa membantu kita buat KTP dan sebagainya. Orang-orang itu pertama tadi gajinya sudah kecil, mereka mengerjakan pekerjaan rutin, terus datanglah dari orang luar yang butuh kita, mungkin butuh cepat, tapi karena birokrasi kita lambat dan sebagainya, akhirnya nepotisme, apa ya, korupsi, suap, gratifikasi itu sangat mudah. Jadi ini tuh kalau bisa dibilang kayak suatu efek efek snow effect yang sangat. Iya, jadi bukan cuma karena satu faktor, tapi ini sudah kayak benang kusut yang sangat-sangat kusut. Jadi kalau mau kita ekstrimnya tadi kayak dibilang bahwa sama eselon 2 saya bahwa pecatin aja orang-orang yang lama, tidak seperti itu karena memang banyak pihak yang harus bekerja ekstra. Karena juga faktor lainnya yang membuat kenapa mungkin ya gajinya jadi kecil karena misalkan kita punya satu kue tart gini, tapi dibaginya itu untuk ribuan atau ratusan atau jutaan PNS. Ya, gitu. Negara ini cuma punya katakanlah uang 1 juta rupiah, tapi dibagikan untuk berapa puluh juta atau berapa juta PNS yang ada. Sehingga kan kuenya dibagikan ke sedikit. Banyak faktor lah sebenarnya yang membuat kenapa hasilnya jadi seperti sekarang. Gitu. Oke, berarti iya yang tadi Bari bilang salah satu permasalahan internalnya di tunjangan secara materi yang Hmm. mungkin ada di bawah UMR atau pas di UMR karena um, ya itu apa ada plus minusnya ya. Mungkin karena salah satu plus yang dimiliki oleh birokrat itu stabilitas Ya, kerja, di satu sisi stabilitas tapi di sisi lain stagnansi gitu. Jadi nggak ada push untuk si birokratnya itu sendiri untuk achieve sesuatu karena ya achieve atau nggak achieve sama aja gitu apa insentifnya ya, gitu. Tapi tadi ada hal yang menarik yang Bari bilang tentang kewenangan birokrat itu. Mungkin birokrat itu salah satu pekerjaan yang diberi kewenangan langsung, didelegasikan kewenangan dari undang-undang atau dari kekuatan yang lebih tinggi. Nah itu di apa namanya? Tapi di sisi lain, nah itu yang menjadi basis hukumnya pekerjaan birokrat. Tapi di sisi lain kan nggak semua peraturan yang diberikan ke birokrat sebagai dasar kerjanya itu bisa menjadi dasar untuk si birokrat itu bekerja sehari-hari karena di kondisi sehari-hari kan sering ditemukan hal-hal yang nggak terduga gitu, hal-hal hmm, yang di luar dari ekspektasi dan memang nggak ada aturannya bagaimana nih harus diterapkan gitu. Nah kita berarti masuk ke diskresi itu. ya. Nah situasi apa sih yang biasanya membuka peluang diskresi untuk birokrasi? Nah kita juga membedakan nih antara diskresi sama tindakan sewenang-wenang di term de pouvoir kalau bahasa Prancisnya tuh itu yang menjadi garis batasnya diskresi sama kewenangan tindakan yang sewenang-wenangan itu sebetulnya kan tipis karena dasarnya itu kan
dasarnya itu kan power. Hmm. Perbedaannya diskresi sama tindakan sewenang-wenang. Kalau diskresi dilakukan berdasarkan berdasarkan hukum untuk membuat sistem lebih baik, meskipun nggak semua diatur oleh hukum, makanya diperlukan diskresi. Sedangkan tindakan sewenang-wenang ya semaunya aja, dua-duanya berdasarkan kekuatan gitu. Nah, di situasi apa sih biasanya yang membuka peluang untuk diskresi untuk birokrat di kerjaannya Bari terutama? Nah, kalau misalkan diskresi itu kan sendiri tuh em, sudah maksudnya kita sudah dijamin sama undang-undang bahwa kita punya diskresi nih. Birokrat sini punya diskresi pada saat ada unsur-unsurnya, pada saat misalkan tidak ada aturan yang mengaturnya. Tapi Hmm. ternyata timbul kan selalu dinamis ya, pekerjaannya itu kan dinamis, ada aja pasti menghadapi segala segala. Widya. Ya, Ya, oke. ya. Ada masalah yang tidak ada dasar hukumnya gitu kan, yang tidak ada dasar hukumnya yang kita tidak tahu nih, ini harus berpedoman kepada apa. Berarti itu ada keadaan memaksa yang harus dikeluarkan segera. Nah, itu unsur-unsur itu tuh yang sudah dijamin sama undang-undang diberikan kepada birokrat. Nah, pada saat itu ya sudah, biasanya keluarnya itu tuh pada saat misalkan, kalau kalau dulu contohnya adalah pada saat saya masih jadi kalau Widya pernah dengar soal apa namanya, tax amnesty di tahun 2016. Iya, iya, pernah, pernah. Tax amnesty ya, pada saat masa pengampunan pajak itu kan undang-undangnya baru tuh, undang-undangnya baru langsung pada saat undang-undangnya baru, dia langsung berlaku dan seluruh kantor pelayanan pajak bahkan sampai ke tingkat kantor pusat pun harus melaksanakan program itu dan menerima wajib pajak. Itu kita belum ready, tapi once undang-undang sudah bilang gitu, kita sebagai pelaksana undang-undang harus langsung melaksanakan Harus. semuanya. Di lapangan itu banyak sekali hal-hal yang di luar yang masih belum diatur sama undang-undang. Contohnya adalah misalkan um, pada saat pada saat wajib pajak itu sudah waktunya sudah mau habis, terus tiba-tiba dia harus pada saat dia waktu pengampunan pajaknya sudah habis, tapi ternyata sistem kita down, Oke. seluruh sistemnya kita down nih, nggak ada yang bisa ini. Tapi kalau misalnya itu kan itu kesalahannya dari kita, Ya, tapi ya. tidak ada peraturan yang bilang bahwa kita harus apa istilahnya, menolak atau menerima, itu nggak ada tuh. Tapi sistemnya down, kesalahan semuanya dari sistem yang kita punya. Karena mungkin pada saat kebiasaan orang Indonesia, yang paling itu mepet-mepet kan, supaya mepet-mepet sehingga banyak yang mepet, sistem crash, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya kita bikin diskresi kebijakan tersendiri bahwa ya sudah, orang yang datang pada saat sebelum jam 12 tetap kita terima, kita terima, kita kasih bentuknya apa, masih manual, tidak by sistem semuanya, tapi nanti kita akan input mereka ke dalam sistem setelah sistemnya itu bekerja dengan normal. Itu maksudnya yang pernah saya alami sendiri. Jadi atau misalkan ada case-case di mana ternyata ada komponen-komponen yang tidak diatur dalam pengampunan pajak. Lalu saya bertanya kepada kepala kantor, Bapak ini bagaimana dan sebagainya. Lalu kepala kantor membuat kebijakan, silakan lakukan ini, lakukan ini. Nanti biar saya yang ekskalasi ke tingkat kementerian. Jadi pada saat itu kepala kantor langsung membuat kebijakan, lakukan A, tapi atas A ini nanti akan dia sampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi, sampai ke kementerian, seperti itu. Oke. Ada ini lagi nggak, ada pengalaman kerja lagi di mana harus melibatkan diskresi tapi ada dilemanya nih, ini boleh nggak ya, misalnya sesuai sama undang-undang, mungkin ini tipis-tipis untuk apa namanya, ya benar-benar obscure gitu, nggak ada diatur di mana-mana, dan pada saat itu harus melakukan keputusan sesuatu. Hmm. Mungkin ada pengalaman nggak diskresi tapi yang melibatkan dilema gitu, karena peraturan yang mungkin nggak ada atau peraturan yang obscure, atau
Ya, mungkin kalau ada bisa diceritain. Nah, kebetulan dulu sebelum di posisi yang sekarang, saya itu dapetnya di advokasi plus kepatuhan internal. Jadi kayak untuk membuat ketemu hal-hal yang sifatnya obscure yang kayak gitu, kayaknya nggak kalau sampai ke posisi yang sekarang pun tidak. Tapi biasanya kalaupun kalau saya pribadi pada saat saya menemukan hal-hal yang menurut saya ini boleh atau enggak, karena kan saya dasarnya adalah hukum, terus kerjanya dulu pernah di kepatuhan internal, jadi saya nggak mau miss, saya nggak mau salah, saya nggak mau ada apa, jadi saya selalu tanyakan, atau misalkan menurut saya bahwa hal ini tidak sangat sangat apa ya, terlihat bahwa ini obscure atau malah lebih ke arah yang tidak bagus, saya langsung putuskan tidak. Misalkan kalau misalkan ini bisa disebut sebagai suatu diskresi ya, atasan saya pernah bertanya, tapi ini atasan yang 2 tingkat di atas saya. 2 tingkat di atas saya pernah nanya, Berry, kalau kamu melakukan hal ini, katakanlah A, B, C, D gitu ya, kamu mau nggak? Saya tahu nih bahwa ini adalah perintah atasan, tapi saya tahu bahwa ini terserah saya, karena saya yang punya apa istilahnya, saya punya power untuk melakukan ya yang dikasih sama undang-undang untuk melakukan ABCD atau tidak melakukan ABCD. Tapi saya melihat bahwa atensinya, saya nggak tahu nih atensinya apakah is it good, atau ini sebenarnya tujuannya untuk ngetes saya, atau tujuannya memang dia mau ngajak saya dapat maksudnya. Nah terus pas di sini saya buat sendiri, saya punya kekuasaan untuk Apakah melakukan ini itu, tapi saya, hipotesa atau ini sesuatu yang iya, real gitu ya? iya, jadi saya bilang saya lebih baik nggak melakukan itu deh, saya bilangin gitu. Tapi Nah, well, itu tapi ternyata situasinya real apa hipotesa? situasinya saya nggak continue sih sampai sana, langsung Oh, oke, karena oke. saya langsung cut, karena saya nggak tahu dia mau tujuannya apa, tapi saya langsung cut, saya nggak bersedia Oke. gitu. Tapi kalau menurut Bari, sejauh mana sih kalau diskresi dilakukan seorang birokrat bisa dijustifikasi? Nah, untuk informasi teman-teman juga, diskresi itu kan bukan hanya dilakukan sama birokrasi yang ya bekerja sebagai PNS. Diskresi itu luas ya. Diskresi juga bisa dilakukan oleh seorang hakim, bisa juga dilakukan oleh seorang polisi. Intinya di pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang diberikan kekuatan, dan pada saat bekerja menemukan situasi-situasi yang tidak ada peraturannya di hukum atau tidak diatur secara spesifik gitu. Contohnya kalau polisi kan, misalnya polisi lalu lintas, kalau kita di jalan ternyata kita ditangkap karena menerobos lampu merah, tapi kondisinya mungkin saya misalnya ditangkap karena menerobos lampu merah, tapi ternyata saya lagi bawa teman saya yang emergency kecelakaan gitu, dan polisinya dengan diskresi yang mereka lakukan, seharusnya kan saya salah dan memang dinyatakan memang salah. Dengan diskresinya si polisi itu melihat bahwa itu adalah keadaan emergency, makanya saya dibebaskan saja, itu diskresi yang benar. Kalau diskresi yang nggak benar, misalnya saya ya nyetir juga, terus saya menerobos lampu merah, terus saya bilang misalnya saudara saya kan atasan kamu, terus dilepasin, itu kan diskresi yang tidak benar dan tidak bisa dijustifikasi. Nah, kalau menurut Bari sendiri, sejauh mana diskresi yang dilakukan berdasarkan pekerjaannya Bari bisa Oke, dijustifikasi atau tidak dijustifikasi ya? kalau misalkan diskresi itu kan sebenarnya kayak tadi yang kita awal-awal bilang seperti donat ya. Rotinya, donat itu apa? Adonannya, rotinya itu adalah adonannya itu adalah hukumnya, bolong di tengahnya itu adalah diskresinya, gitu kan? Pasti di setiap itu tuh pasti selalu ada loophole-nya lah. Pasti ada saja kita temuin loophole-nya. Tapi si loophole itu kan balik lagi dibatasin sama hukum. As long as tidak, kalau saya ya, ini kalau saya, selama tidak
melanggar yang buletan hukumnya itu saya lakukan. Oke. Ya, jadi yang membatasi, yang menjadi justifikasi, yang membatasi si diskresi itu sejauh mana bisa dilakukan selama hukumnya tidak dilanggar. Hukumnya yang paling dasar adalah untuk menilai bahwa hukumnya untuk sedasar apa adalah yang hukum-hukum yang bersifat umum saja, norma-norma yang hidup di masyarakat bersifat umum aja. Misalkan bahwa misalkan soal kesusilaan yang tadi misalkan kayak Widya sebutkan soal apa kemanusiaan, bahwa Widya melanggar hukum. Jadi hukumnya itu yang paling penting yang kita lihat adalah norma-norma dulu yang hidup di masyarakat. Setelah itu baru kita lihat hukumnya. Norma-norma yang hidup di masyarakat tadi, contoh kecilnya adalah bahwa ini kemanusiaan ini lebih tinggi, bahwa nilai kemanusiaan ini lebih tinggi, sehingga kita lihat bahwa oh, oke, silakan menerobos lampu merah karena ternyata di dalamnya ada alasan pemaaf bahwa Widya sedang membawa orang yang sakit seperti itu. Walaupun bukan mobil ambulans atau apa, tapi karena norma-norma yang hidup di masyarakat itu yang dipercaya, sehingga yang paling penting adalah silakan dilanggar. Jadi asal pertama tidak melanggar hukumnya, lalu berikutnya kita lihat kalau hukumnya kalau hukumnya pun mau kita langgar, apakah itu sudah sampai melanggar ke norma-norma yang hidup di masyarakat. Oke. Jadi, Kalau yang tadi yang case yang tax amnesty itu kan yang misalnya sistemnya down itu sejauh mana tuh yang terlambat dimaafkan dan nggak dimaafkan? Adakah yang nggak dimaafkan karena sebetulnya sistemnya Kementerian Keuangan yang down seperti itu? yang kalau misalkan yang nggak dimaafkan itu adalah yang lewat dari jam 12. Oke, oke, oke. Yang lewat harinya itu pasti nggak dimaafkan. Tapi kalau Oh, misalkan oke, oke. ya itu lewat harinya itu sudah tidak dimaafkan, walaupun dia bilang A B C D, itu biasanya tidak dimaafkan karena tidak fair untuk yang lainnya yang sudah ngantri lama-lama gitu. Oke. Tapi ya Oke. balik lagi sih sebenarnya. Gimana? Ya, 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 ya. Terus lanjutkan aja. Ya, tapi balik lagi, kalau saya pribadi, diskresi itu tuh bener-bener kayak tadi yang Widya bilang, itu sangat sangat tipis dengan kesewenang-wenangan. Jadi sangat tipis dengan kesewenang-wenangan. Untuk kita melihat sendiri bahwa balik lagi dari apa yang sih yang di apa ya, hati nurani dari, kalau saya bilang ya, hati nurani dari si birokratnya sendiri. Apakah dia bisa melihat diskresi itu, kan diskresi itu ujung-ujungnya adalah kebijakannya dia kan. Nah itu dia itu sebijak apa sih, kebijakan yang diambil itu dia sebijak apa, karena tujuannya diskresi itu adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang dalam keadaan memaksa. Kalau misalkan dia memakai powernya diskresinya itu untuk hal-hal yang dia tahu bahwa ini ada kekosongan hukum tapi dia tidak bijak tadi, ya itu. Jadi intinya sebenarnya untuk melihat tipisnya itu tuh benar-benar susah, si benang Ya, tipis ya. itu benar-benar susah. Tapi balik lagi tergantung birokratnya sih seperti apa. So Ya, far tapi untungnya betul. Betul sih. Kata mungkin ya. gimana? Mungkin gini Gimana? Widya, karena kalau saya sendiri itu susah melihatnya karena apa? Kebetulan ya, saya dari awal saya men-set diri saya di kantor sebagai orang yang PNS yang seperti ini, A B C D. Saya punya standar saya sendiri yang saya set. Saya mempunyai batasan-batasan tersendiri terhadap teman-teman saya di PNS gitu ya. Terus saya kebetulan bukan PNS atau birokrat yang langsung bisa berhubungan sama pihak eksternal. Jadi Oh, apa stakeholder saya adalah orang-orang internal. Orang-orang internal di Kementerian di Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Jadi stakeholder saya adalah PNS sendiri. Plus yang kedua, saya juga pernah di kepatuhan internal. Jadi mungkin untuk hal-hal yang sifatnya diskresi yang agak sedikit nyeleneh itu jarang saya temuin, atau mungkin so far sih nggak ada ya untuk saya ya. Karena mungkin itu tadi saya sudah men-set boundaries terhadap saya sudah set nih saya mau seperti apa. Lalu yang kedua, background saya dulu pernah di kepatuhan internal, jadi kayak well mungkin orang-orang itu yang membatasi diri untuk
lebih terbuka terhadap saya untuk hal-hal yang apa yang mungkin secara umum orang-orang pikirkan terhadap birokrat PNS kayak gitu. Oke, ya menarik tadi Bari sebut sebelum yang terakhir itu. Intinya bottom line-nya adalah diskresi itu fungsinya untuk mengisi kekosongan hukum, dan mengisi kekosongan hukum itu juga harus berdasarkan hukum, nggak boleh semena-mena aja, itu artinya kan abuse of power ya. Nah Iya. terakhir sebelum kita tutup, Akhirnya ada yang terakhir. tadi Bari sebutkan bahwa Bari mengeset standar kerja Bari sebagai birokrat di kantor. Ada ini nggak sih, ada pesan-pesan terakhir, tips, kan gimana juga birokrasi adalah sebuah sistem yang sudah kompleks gitu, yang merupakan gabungan antara sistem yang lama dan sistem yang baru. Ya mungkin yang baru itu mau pembaharuan, tapi kan tetap saja ini bagian dari kompleks yang sudah berjalan lama gitu. Ada nggak pesan-pesan atau tips sebagai seorang birokrasi yang tetap mau idealis dan tetap mau bekerja by the law ya, given itu permasalahan-permasalahannya, ada tantangan internal dan eksternal tadi yang Bari sebutkan juga. Ada saran-saran atau tips atau apa aja? Pertama pada saat pada saat mau menjadi seorang birokrat, itu yang dilihat adalah apa tujuan kita dulu, apa pada saat kita mau jadi birokrat. Apakah tujuan kita mau mengabdi atau tujuan kita untuk yang lainnya. Kalau saya dulu tujuannya pertama kali adalah saya sudah dulu berpikirnya bahwa PNS itu kayak apa ya, pekerjaannya santai dan sebagainya. Tapi depends, itu tidak sesantai itu ternyata. Kalau kalian mencari pekerjaan, pasti ada aja kerjaan. Karena saya bilang pekerjaannya rutin, selalu aja pasti ada. Kalau kalian cari kerjaan pasti ada. Jadi set dulu tujuan kalian untuk jadi seorang birokrat itu apa. Kalau saya pada saat kondisi saya sekarang, saya sudah, kalau kita berpikir ekonomi, mau mapan dan sebagainya, maksudnya mau menjadi seseorang yang, nah itu bahasanya, mau berlebih-lebihan, janganlah jadi birokrat. Jangan jadi birokrat. Karena apa? Ya kita hidupnya dari uang rakyat, dan kita, kalau saya pribadi, saya bilang bahwa men-set saya adalah tujuannya untuk men-serve, saya melayani, tujuan saya untuk mengabdi. Jadi pertama itu set dulu, kali tujuannya untuk apa. Kalau sudah men-set tujuan untuk mengabdi, akan diterima kok. Maksudnya pada saat itu ombak sebesar apapun kalian akan lihat, oh enggak, tujuan saya di sini untuk mengabdi. Walaupun ini sebenarnya terdengar kayak klise ya, terdengarnya klisenya gimana ya. Kalau kalian misalkan tujuannya untuk ngabdi, pertama misalkan tadi kayak saya bilang, take home pay-nya it's not really good, tapi sudah, itu akan, sebenarnya itu sudah diperhitungkan. Tapi stabilitasnya juga didapatkan kan. Betul. Jadi kan setelah dari situ kita bisa lihat lagi bahwa kita gain-nya yang lain, waktu mungkin lebih banyak, lebih nggak stressful, terus kita maksudnya lebih hal-hal lainnya itu dikompensasikan ke hal-hal yang lain. Jadi itu satu, tujuannya kalian apa. Terus akhirnya dengan tujuannya sudah di-set itu, nanti along the way kalian akan bisa merasakan bahwa ya sudah, ini adalah apa yang akan kita lihat, kita dapatkan dengan kompensasi lainnya. Ya, ya. Pertama Ya, betul sih. Ya, sebetulnya it's a trade-off juga. Maksudnya sebagai birokrasi banyak hal yang nggak bisa didapatkan, dan juga banyak hal yang bisa didapatkan yang orang lain di luar nggak bisa dapatkan juga. Contohnya stabilitas, waktu nggak bisa ditukar sama apapun. Itu kan jadi alat untuk mengembangkan diri juga, dan pengalaman. Nggak semua orang bisa kerja sebagai birokrat dan bisa dapat pengalaman sebagai birokrat kerja di pemerintahan juga. Dan stabilitas juga, nggak semua pekerjaan punya stabilitas, dan nggak semua pekerjaan
stabilitas ada dua kan, stabilitas ya dalam jangka panjang dan stabilitas kerja juga gitu. Nggak semua yang di birokrasi itu didapatkan di luar gitu deh. It's a trade off. Oke, karena udah 45 menit Iya, dan kalau nggak salah Instagram Live tuh ada batas waktunya ya. Sebetulnya baik. sebelum sebelum saya tutup, excuse my ignorance because I didn't indicate in the flyer that the discussion will be conducted in Bahasa Indonesia. I see some of our non-Indonesian friends tuning in. Excuse us. Yeah, but you can still tuning in. Let's take it as Bahasa Indonesia lesson. Oke. Anyway, terima kasih Bari karena waktunya sudah udah mau berakhir juga dan mesti saya tutup. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan dari diskusi yang tadi dengan Bari tadi Santai, kita diskusi bisa yang santai ya. iya bisa ambil kesimpulan bahwa diskresi itu sebetulnya hal yang penting dalam sebuah sistem, terutama dalam sistem birokrasi yang kerjanya banyak diatur oleh peraturan, karena memang kan kewenangannya tadi seperti yang Bari bilang didelegasikan oleh peraturan. Ya, tapi ada lagi-lagi ada limit yang bisa diatur oleh sebuah peraturan tertulis karena dinamika dan kondisi yang dihadapi birokrasi itu bisa sangat dinamis dan sangat spesifik dan belum ada pengaturan yang detail. Nah, disitulah peran sentral dari diskresi. Tapi juga bukan sekedar diskresi, karena kalau diskresi yang dilakukan secara sewenang-wenang itu namanya bukan diskresi, tapi abuse of power. Tapi diskresi yang sesuai itu, yang bisa dijustifikasi adalah diskresi yang bertanggung jawab, yang akhirnya bisa membuat satu kesatuan bangun sistem yang sesuai hukum atau sesuai dengan rule of law, atau kalau Dworkin bilang itu menjadi donat yang utuh, donat yang ideal kan nggak mungkin juga donat doughnya terlalu tipis terus bolongannya terlalu besar, itu kan jadi nggak ideal. Nah itu jadi Jadi bangun onion ring. sistem yang iya jadi jadi aneh. Oke, sampai di sini diskusi sore ini. Terima kasih teman-teman yang hadir karena keterbatasan waktu dan saya juga nggak ngelihat ada pertanyaan yang relevan ada di komen. Kita akan ketemu minggu depan di Tea Time Series selanjutnya. Sekaligus minggu depan kita Hari Laut Sedunia, World Maritime Day. Diskusi minggu depan kita akan mengundang Aristio Darmawan, seorang dosen hukum di bidang hukum internasional yang juga rekan saya, dan banyak tulisan-tulisannya tentang hukum laut di op-ed terutamanya. Kita akan diskusi tentang Indonesia as a global maritime axis, atau Indonesia sebagai poros global dunia. Jadi sampai di sini saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bari atas Sama-sama diskusi Widya, yang sangat makasih menarik banget. kesempatan. Oke, kita tutup. Bari ini kalau di close langsung ke save kan ya? Kayaknya bisa deh. Tapi Coba kayaknya ya. ada pilihan optionnya nanti. Iya. Begitu di close ada pilihannya ya? Ya. Oke.